Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini, setelah 2 hari yang lalu kita telah memperingati Jumat Agung di mana kematian Tuhan Yesus kita. Dan pada saat ini mari kita merayakan kembali kebangkitannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Ia telah bangkit. Dan saya percaya kebangkitannya seharusnya mengubahkan setiap kehidupan kita. Mari kita syukuri kebangkitan Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Dia. Mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, karena 2000 tahun yang lalu Kau telah mati bagi kami Tuhan. Tapi Kau juga telah bangkit bagi kami Tuhan. Kau mengalahkan maut Tuhan. Seharusnya kami tidak layak Tuhan, tapi Kau melayani setiap kami Tuhan. Seharusnya kami sudah tidak berharga Tuhan, tapi Kau memandang kami berharga Tuhan. Seharusnya kami yang dihukum Tuhan, tapi Kau rela turun ke dunia Tuhan, menjadi sama seperti manusia dan dihukum Tuhan untuk menggantikan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Bapak, sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tiada janji seperti yang
salib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Saya percaya walaupun kita berjauhan, kasih Kristus ada di tengah-tengah kita. Siapa yang percaya bahwa Dia Allah yang telah menyelamatkan setiap kita? Siapa yang percaya bahwa Dia telah mati dan bangkit bagi setiap kita? Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebab Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia baik bagiku.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan itu, kita semakin mengerti, semakin mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kasih-Mu begitu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah ada Tuhan kasih yang lebih baik daripada kasih dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah bersyarat bagi kehidupan kami Tuhan. Karena Kau begitu mengasihi kami, tak bahkan Kau rela mati untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang perkasa, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Bentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Urapi telinga kami untuk siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Menjadi telinga murid yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kuduskan tempat ini Tuhan menjadi rumah doa bagi-Mu. Kuduskan hati, pikiran, memori, perasaan kami. Kami mau fokus kepada Tuhan yang ajaib, kepada Tuhan yang perkasa, yang luar biasa. Urapi mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan suara kebenaran-Mu. Kami menolak segala roh intimidasi dalam bentuk apapun di dalam nama Yesus. Kami percaya firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus.
kami sambut firman-Mu. Amin. Baik saudara kekasih di dalam Kristus, di dalam perayaan Paskah hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada karena kemurahan Tuhan. Kalau 2 hari yang lalu di hari Jumat Agung, kita sudah merayakan kematian Tuhan Yesus. Maka hari ini kita merayakan kebangkitannya. Tanpa kebangkitan, sia-sialah kematiannya. Saat ini saudara kekasih dalam Kristus, apa yang kita terima di hari Jumat yang lalu, di dalam kita merayakan perayaan Jumat Agung. Perayaan Jumat Agung, saudara kekasih, itu terjadi di mana pertukaran, barter yang terjadi di Taman Eden, yang sangat merugikan surga dan bumi, dan juga segala yang ada. Sampai-sampai surga datang intervensi. Yesus datang ke bumi. Dia datang meninggalkan surga untuk saya dan saudara. Dosa saya dan saudara harus dibayar dengan darah yang mahal, harus dibayar dengan darah yang sempurna, darah yang tanpa cacat, tanpa noda. Itulah darah Yesus. Adam membuat barter, Adam membuat pertukaran di Taman Eden, sehingga semua dunia jatuh ke dalam dosa. Tapi Yesus membuat barter yang membuat seluruh dunia diselamatkan, sehingga kita dapat menghampiri Tuhan setiap hari. Kita dapat connect kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, sebab tirai penghalang itu, yaitu dosa, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Saudara kekasih di dalam Kristus, di dalam Keluaran 12 ayatnya yang ke 11 sampai 13 ditambah ayat yang ke-7, di dalam Perjanjian Lama, saudara kekasih dalam Kristus, kita belajar sekilas tentang Paskah di Perjanjian Lama. Di situ dikatakan, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum bangsa Mesir. Saudara kekasih di dalam Kristus Yesus, kematian anak-anak sulung dan juga binatang-binatang sulung terjadi di Mesir menjelang hari Paskah. Paskah dirayakan oleh bangsa Israel untuk memperingati bagaimana bangsa Israel, anak-anak sulung di Israel selamat lewat sebuah peringatan yang diperintahkan oleh Tuhan, yang harus mereka lakukan, di mana bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk membubuhkan darah domba jantan di setiap dua tiang pintu dan juga di ambang atas rumah. Keselamatan anak-anak sulung bangsa Israel di Mesir. Kemudian Paskah di Perjanjian Baru. Kalau tadi kita berbicara di Paskah Perjanjian Lama, Paskah di Perjanjian Baru yang kita rayakan hari ini, bukan hanya anak-anak sulung yang diselamatkan, tapi semua orang percaya akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus.
akan selamat. Saudara kekasih dalam Kristus, banyak orang yang tidak percaya, banyak juga orang yang ragu tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini, saat ini kita berbicara tentang bagaimana fakta-fakta sejarah, bagaimana saksi-saksi. Mari kita lihat saksi-saksi mata yang melihat kematian dan kebangkitan Yesus. Saksi-saksi itu sangat perlu, saudara. Di dalam perkara dunia pun dikatakan kalau ada 2-3 orang saksi, itu perkara yang sah. Bahkan di Alkitab juga katakan di Matius 18 ayat 16, di dalam satu perkara jika ada 2-3 orang saksi, maka perkara itu sah. Saudara kekasih, saksi-saksi mata di mana Tuhan Yesus bangkit. Ada berulang kali Yesus menampakkan diri sesudah kebangkitannya. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di Markus 16 ayat 9 sampai ayat 21. Saya rindu setiap kita membaca firman Tuhan ini. Markus 16 ayat 9 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ayat 12. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara kekasih di dalam Kristus, mari kita melihat saksi-saksi yang melihat Yesus bangkit. Saksi pertama itu ada di ayat yang 10 dan ayat 11. Yang pertama kali melihat Yesus bangkit, yang pergi ke kubur di pagi hari, adalah Maria Magdalena dan kawan-kawannya. Saksi yang kedua ada tertulis di ayat 12. Kepada 2 orang Dia menyatakan dirinya. 2 orang yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus datang dalam rupa lain. Bahkan di Lukas 24 ayat 30-31 dikatakan, akhirnya mata mereka terbuka
mata Kleopas dan kawannya terbuka ketika Yesus melakukan perjamuan. Kita akan masuk kepada saksi yang ketiga. Itu ada di ayat 14. Kepada 11 murid Yesus datang menyatakan dirinya, dan Yesus mencela ketidakpercayaan murid-muridnya. Yesus mencela kedegilan hati mereka. Dan yang keempat, di dalam Yohanes, dia datang menemui Thomas. Dia datang menemui murid-muridnya dan Thomas ada di sana. Dan yang kelima, saksi yang kelima, ada tertulis di dalam Yohanes 21. Di dalam Yohanes 21, dia datang menemui murid-muridnya di pantai di Danau Tibereus. Dia datang menemui murid-muridnya di Danau Tiberias. Yesus berulang kali menampakkan dirinya sesudah kebangkitannya. Maka benar, Yesus Tuhan yang saudara dan saya sembah, dia bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut untuk saya dan saudara. Lalu sekarang kita berbicara tentang bagaimana tanggapan-tanggapan, bagaimana respon-respon dari orang-orang di sekitar Yesus tentang kebangkitan Yesus. Kita banyak mendengar, saudara kekasih, ada banyak orang yang ragu tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Bahkan ada orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, berkata bukan Yesus yang disalibkan dan bukan dia yang bangkit, dia tidak pernah bangkit. Tapi jelas firman Tuhan menjadi saksinya, berulang kali dia menampakkan dirinya sesudah kebangkitannya. Jadi firman ini benar, Yesus bangkit mengalahkan maut. Mari kita belajar untuk melihat lebih jauh bagaimana respon-respon orang-orang yang dekat dengan Yesus, orang-orang di sekitar Yesus tentang kebangkitan Yesus. Respon yang pertama ada di ayat 10 di Markus 16. Lalu perempuan itu memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Maria Magdalena dan kawan-kawannya pergi kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Yang selalu mengiringi Yesus siapa lagi kalau bukan rasul-rasul, kalau bukan murid-murid Tuhan Yesus. Tapi murid-murid Tuhan Yesus pun tidak percaya. Bahkan mereka beranggapan bahwa itu omong kosong. Padahal sebelum Yesus mati, Yesus sudah katakan bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Respon yang pertama. Respon yang kedua, saudara kekasih, dalam Kristus. Di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-12. Di dalam Lukas 24 ayat 12. Di situ dikatakan Petrus mendengar Yesus bangkit, dia buru-buru bangun dan pergi ke kubur. Reaksi Petrus cepat. Dia bangun, pergi ke kubur. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia malah bertanya, apakah yang terjadi kepada Yesus? Dia tetap masih meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Respon yang ketiga ada di dalam Markus 16 ayat 13. Markus 16 ayat 13. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota,
Saudara kekasih di dalam Kristus, respon yang ketiga, Kleopas dan temannya di dalam Lukas 24 ayat 30 sampai 31. Lukas 24 30 sampai 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Respon dari Kleopas dan temannya, mereka sebenarnya waktu bertemu dengan Yesus, meskipun mereka belum mengenal Yesus, belum mengenal bahwa orang yang sedang berbicara dengan mereka adalah Tuhan Yesus, karena Yesus datang dengan rupa lain. Kleopas dan temannya antusias sedang membicarakan situasi yang sedang terjadi, di mana Yesus sudah mati. Jadi respon yang ketiga, Kleopas dan temannya antusias, dan sesudah itu mereka pergi kembali ke Yerusalem dan membicarakannya, memperkatakan, menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang lain, kepada teman-teman mereka di Yerusalem. Kita masuk kepada respon yang keempat, ada di dalam Lukas 24 ayat 37. Lukas 24 ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Saudara kekasih dalam Kristus, yang terkejut ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ketika melihat Tuhan Yesus, mereka terkejut, mereka takut, dan mereka menyangka hantu. Hari-hari ini ada banyak hal yang terjadi di bangsa kita. Kemarin saya merasa mau menangis ketika melihat ada berita-berita yang sedang terjadi, bagaimana begitu banyak orang-orang percaya sedang saling menghujat, saling menghakimi. Ada hamba-hamba Tuhan yang sedang dihakimi, dihujat, saudara. Saya merenungkan firman Tuhan ini. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus pun terkejut ketika melihat Yesus bangkit. Mereka takut, mereka menyangka hantu. Saudara yang kekasih dalam Kristus, berita-berita di hari-hari ini, banyak hal yang membuat kita terkejut. Banyak hal yang membuat manusia takut. Sampai-sampai banyak manusia yang ragu mana yang benar, mana yang salah. Tapi satu hal yang pasti, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu kepastian yang akan menjamin masa depan yang penuh harapan kepada saya dan saudara. Masih ada hari esok yang penuh harapan. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada setiap kita untuk kita belajar percaya. Percayalah bahwa Yesus hidup. Percayalah bahwa Dia sudah mati mengalahkan maut, dan Dia sudah mati, saudara, untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan Dia sudah bangkit mengalahkan maut untuk menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi saya dan saudara. Kita berbicara kembali respon yang kelima. Respon yang kelima di dalam Yohanes 20 ayat 15. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-12. Maaf, Yohanes 20 ayat yang ke-15. Yesus bertemu dengan Maria
Di pagi itu waktu Yesus sudah bangkit, Yesus memanggil ibumu. Tapi Maria tidak mengenal Yesus. Maria mengira bahwa itu adalah penunggu taman. Maria menganggap bahwa itu adalah tukang kebun. Yesus yang sadar bahwa Maria tidak mengenalnya, lalu Yesus memanggilnya Maria. Sentuhan kasih dari Tuhan yang memanggil nama Maria mengubah hati Maria, membuka selubung di mata Maria, sehingga dia mengenal Tuhannya, dia mengenal gurunya, dan dia berkata Rabuni, yang artinya guru. Hari-hari ini dibutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan memanggil saya dan saudara untuk sungguh-sungguh mencari Dia, sehingga kita dapat meresponi dengan benar setiap kehadirannya. Respon yang keenam itu ada di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-25. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-25, bagaimana seorang murid Yesus yang bernama Thomas, dia tidak percaya, saudara kekasih dalam Kristus, bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku dan sebelum aku mencucukkan jariku pada lumbung bekas paku, aku tidak percaya. Sampai akhirnya Yesus datang menemui mereka, dan Tuhan berkata, lihat bekas kaki, bekas paku di tanganku, dan bekas luka di kakiku, bekas luka di lumbungku, bekas paku di kakiku. Thomas baru percaya. Saudara kekasih di dalam Kristus, bagaimana respon kita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita merasa bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus hanya merupakan hal biasa-biasa saja? Apakah kita merasa itu sudah umum setiap tahun dirayakan? Saya mau katakan kepada saudara, kelahiran tanpa kematian, kematian tanpa kebangkitan adalah satu kesia-siaan. Yesus yang berasal dari sorga turun ke bumi, dia mati, dia tidak terbuat dari tanah, dan dia tidak kembali ke tanah. Dia berasal dari sorga, dia kembali ke rumahnya di sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia hanya datang ke bumi ini untuk melakukan misinya, misi perdamaian, supaya manusia punya pengharapan yang baru, supaya manusia punya keselamatan, supaya hubungan Tuhan dengan manusia nyambung kembali. Dan di Markus 16 ayat 15, dan 16 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ini adalah sebuah amanat agung dari Tuhan. Ini adalah sebuah perintah dari Tuhan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Bahkan di ayat 17 dan ayat 18 di Markus 16 berkata, Tuhan mengutus dengan tanda-tanda ajaibnya, tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya. Tuhan tidak sembarang mengutus dengan tangan kosong, tapi Tuhan mengutus umat-umatnya dengan kuasa Tuhan. Tuhan mengutus hamba-hambanya dengan kuasanya, karena Tuhan mau saya dan saudara mengalami kemenangan. Dia tahu persis kita tidak akan pernah dapat melakukan sesuatu yang baik tanpa pertolongan Tuhan. Maka dia berkata, nantikan kekuatan itu, nantikan roh penghibur itu, nantikan roh kebenaran itu, yang adalah Roh Kudus
yang akan menolong saya dan saudara untuk menyelesaikan maksud dan rencana Tuhan, untuk menyelesaikan visi misinya Tuhan lewat kehidupan setiap kita pribadi. Saudara kekasih dalam Kristus, di dalam 1 Korintus ayat 15 ayat 3b sampai 4, kemudian ditambah ayat 55 sampai 57. Saya rindu kita semua sama-sama membacanya sebagai ayat terakhir. 1 Korintus 15 ayat 3b sampai 4 ditambah ayat 55 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara kekasih di dalam Kristus, saat Paskah bangsa Israel masih berada di Mesir untuk terakhir kali. Situasi yang terjadi, lockdown seperti apa yang kita alami di bangsa dan negara bahkan di dunia pada saat ini. Tapi ketika selesai, mereka berdiam diri di rumah masing-masing, mujizat pun terjadi. Mereka keluar dari Mesir membawa harta benda yang banyak. Kekayaan Mesir dibawa oleh bangsa Israel. Mujizat besar terjadi. Mereka tidak pergi keluar dari Mesir dengan tangan kosong, tapi banyak harta benda yang mereka bawa dari Mesir. Saudara kekasih dalam Kristus, Indonesia saat ini, keadaan kita sekarang sedang tidak menentu. Banyak ketakutan yang terjadi di bangsa kita. Corona yang membuat kita tidak bisa berkumpul beribadah. Gereja-gereja semua kosong bahkan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi saudara tahu, hari-hari ini di setiap rumah orang percaya berubah menjadi rumah-rumah doa. Ada doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan di setiap rumah-rumah orang percaya. KKR dimulai dari setiap pribadi kita, dimulai dari keluarga-keluarga kita, dimulai dari rumah-rumah kita. Saudara kekasih dalam Kristus, harapkan hal-hal yang ajaib. Corona akan berlalu. Percayalah, corona akan berlalu. Harapkan hal-hal yang ajaib, sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang terjadi di bangsa dan negara di seluruh dunia ini bukan kebetulan. Ada maksud dan rencana Tuhan untuk kita semakin melekat dan dekat kepada Tuhan. Tuhan yang ajaib, Dia sudah mati dan bangkit untuk saya dan saudara. Saya akan akhiri khotbah ini dengan satu kesaksian. Satu kali ada seorang bapak yang 22 tahun stres. Dia datang bersama istrinya ke rumah kami, dan dia berkata, "Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada ibu. Tapi pertanyaan yang dipertanyakan ini cukup satu yang mau saya katakan hari ini." Salah satu dari pertanyaan itu dia berkata, katanya Yesus itu adalah Tuhan. Dia tidak pernah diciptakan sebab Dia adalah Sang Pencipta. Tapi saya mau katakan, dia berkata, saudara, di mana Tuhan selama 3 hari? Itu berarti selama 3 hari Yesus dikubur. Sebelum Dia bangkit dari kematian, Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada selama 3 hari.
Lalu di mana Tuhan selama 3 hari? Hal itu dipertanyakan kepada saya. Untuk pertama kali pertanyaan itu dipertanyakan kepada saya. Dan saya minta hikmat dari Tuhan. Tuhan berikan saya jawaban dan saya berkata, benar, yang mati itu adalah Yesus yang lahir dari Maria. Yang lahir itu adalah tubuhnya yang lahir dari Maria. Tapi sesungguhnya tubuhnya lah yang mati, tapi rohnya tetap hidup. Roh Kristus tetap hidup. Justru rohnya itulah yang masuk ke dalam kerajaan maut untuk merebut kunci kerajaan sorga yang saat ini ada di tangan yang saat itu ada di tangan si jahat. Dan sesudah berhasil dia rebut, dia bangkit kembali. Dan saat sesudah itu dia naik ke sorga. Maka saya tidak akan pernah ragu bahwa Tuhanku ada di sorga sekarang. Kunci kerajaan sorga sudah ada di tangannya. Maka jika dia datang, dia akan membawa saya ke sorga. Sebab dia, rumahnya ada di sorga. Dia akan membawa saya dan saudara ke sorga. Jika kita menjadi orang-orang percaya yang siap menjadi pelaku firman, taat kepada Tuhan, percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah lahir, dia sudah mati, dan dia sudah bangkit. Dan saat ini dia ada di sorga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Sebab dia tidak akan pernah diasar untuk pulang ke rumahnya. Dan kunci kerajaan sorga ada di tangannya, sebab dia yang punya sorga. Puji Tuhan, saudara kekasih di dalam Kristus, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, glory bagi Yesus. Glory bagi Tuhan. Glory. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau selalu baik di dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu tertanam di hati kami yang subur dan siap bertumbuh dan berbuah-buah, buah yang menenangkan hatimu. Engkau yang berfirman, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ajak setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang siap menjadi pelaku firman-Mu, sehingga berita keselamatan Tuhan Yesus, berita keselamatan yang daripada-Mu kami dapat beritakan kepada setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, utuslah kami dengan kuasa Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Baik saudara kekasih dalam Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan doa syafaat yang akan ditayangkan melalui video. Kami berharap setiap pokok-pokok doa yang ada, yang ditayangkan, kita imani bersama. Kita akan berdoa buat setiap kita, setiap keadaan yang terjadi di bangsa dan negara, bahkan keadaan yang terjadi di dunia ini. Oh, glory bagi Yesus. Kami adalah imam-imam-Mu Tuhan, dan di atas perjanjian Lewi, kami berdiri di antara Tuhan dan manusia. Kami bawa korban pendamaian di tangan kami, dan menatang bangsa kami di dalam doa-doa kami di hadapan Bapa di surga. Kami berkata bahwa dengan darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan atas bangsa ini, maka bangsa ini telah didamaikan dan ditahirkan dari setiap apapun pengaruh dari kuasa kegelapan, dan tidak ada lagi penuntutan setan yang berlaku atas bangsa kami, yaitu lewat tiap bencana, malapetaka, ataupun kerugian-kerugian alam dalam bentuk apapun. 1. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahan setiap bencana alam yang ditimbulkan lewat gempa bumi dan aktifnya gunung-gunung berapi di Indonesia. Tidak akan ada lagi kematian dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam dan gunung-gunung berapi. Sebab dari puncak gunung-gunung di Indonesia hanya boleh mengalirkan anggur yang baru, susu dan madu, seperti yang dinubuatkan oleh kitab Yoel. 2. Kami tahan setiap bencana kelaparan dan kekeringan
yang ditimbulkan oleh setiap perubahan iklim di Indonesia. Dan kami berkata dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi kematian dan kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim di bangsa kami. Atas bangsa ini kami katakan berlaku perjanjian Yosua. Maka semua yang bergerak dalam atmosfer di atas bangsa kami bisa kami kendalikan. Langit di atas bangsa ini telah menitikan hujan awal dan hujan akhir terjadi, dan akan memulihkan tanah di bangsa ini, sehingga bangsa kami akan menjadi lumbung-lumbung pangan dunia. 3. Kami halau dan kami katakan dan kami tahan setiap virus-virus yang mendatangkan sakit penyakit, bahkan kematian atas setiap jiwa di bangsa kami. Setiap virus, baik itu menyerang tubuh, jiwa, dan yang merusak hati, pikiran bangsa-bangsa kami, dikebaskan dan dihalau keluar dari bangsa kami. Semua ditahan sampai batas waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Roh sukacita yang daripada Tuhan mengalir memenuhi bangsa ini, membawa kesembuhan dan pemulihan. 4. Kami tahan setiap bentuk keributan, kekacauan, pertumpahan darah di bangsa kami. Setiap benih keributan, kekacauan dikebaskan keluar dari negeri kami, dihalau semua dari negeri kami. Semua rencana iblis atas pertumpahan darah di bangsa kami dihentikan dalam nama Yesus. Yehova Shalom ada atas bangsa kami, menguasai, memenuhi hati dan pikiran setiap orang di bangsa Indonesia. 5. Kami tahan setiap bencana alam yang ditimbulkan oleh banjir, tsunami, apapun itu, kami katakan ditahan dalam nama Yesus. Setiap patok yang kami sudah tancapkan di sungai-sungai, di laut, aktif dan menahan setiap pergerakan air sungai, air laut yang akan menimbulkan bencana dan malapetaka di bangsa kami. Air di bangsa kami hanya akan membawa kehidupan dan mengalir lawatan terbesar bagi bangsa kami. 6. Setiap rencana setan untuk membuat kekacauan politik atas pemerintahan di bangsa kami patahkan, kami hancurkan, kami batalkan dalam nama Yesus. Pemerintahan kerajaan surga yang berlaku atas bangsa kami, dan setiap keputusan Tuhan yang harus terjadi pada bangsa Indonesia. 7. Setiap bentuk penyesatan yang dihembuskan iblis di bangsa kami dan menimbulkan ketakutan di bangsa kami halau keluar, kami kebaskan dari Indonesia. Semua harus keluar. Roh Kudus yang membawa kebenaran melayang-layang di atas bangsa kami, menguasai dan membawa orang kembali kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Kami percaya semua patok diaktifkan dan sudah aktif. Tuhan yang sudah mengibarkan segala sesuatu atas bangsa kami, panji-panji semuanya aktif, dan setiap perjanjian bagi bangsa kami dimeteraikan oleh darah Yesus. Tuhan berkuasa atas Indonesia. Tuhan Yesus yang punya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu kepunyaan Tuhan Yesus. Semuanya menjadi tudung, perisai, tembok, dan jaminan Tuhan yang akan meluputkan bangsa ini dari bencana besar. Dan kami percaya tahun Yobel terjadi untuk bangsa kami. Haleluya, glory bagimu Yesus. Haleluya. Sebab Dia hidup.
Kiranya damai-Mu, kasih sukacita-Mu tetap mengalir dalam hidup kami. Kiranya kekuatan baru Engkau limpahkan bagi kami. Kiranya ketekunan mencari Tuhan Engkau curahkan bagi kami. Kiranya roh takut kepada Tuhan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain, tapi kami percaya Yesus tidak pernah berpisah dari hidup kami, karena Engkau mengasihi kami. Sebab di mana kami berada, di situ Tuhan hadir. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, menopang, menghibur, menguatkan kita sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini.